Putri. Kalau kamu mau bercerai dari Randy, kamu harus mengembalikan aset senilai 10 juta dolar. Pergi dengan tangan kosong. Kamu yakin sudah memikirkannya matang-matang? Saya yakin. Kalau begitu, kamu harus melepas hak asuh anak itu. Kamu tidak boleh bertemu dengan dia atau ayahnya lagi. Itu bisa kamu terima juga? Saya terima. Tante. Kontraknya sudah habis masa berlakunya. Sekarang, Randy dan anak itu, sudah ada orang lain yang merawat mereka. Sudah waktunya aku pergi. Karena kamu bersikeras pergi. Saya akan tepati perjanjian awal kita. Saya akan mengirimu ke Konservatorium Musik Wina untuk melanjutkan studimu. Proses administrasinya butuh 7 hari. Soal perceraian, kamu harus bicarakan sendiri dengan Randy. Terima kasih, Tante. Ini suamiku, Randy. Dan anak kandungku, yang sudah kubesarkan selama 7 tahun. Tapi orang di foto bersama mereka bukan aku. Itu cinta pertama Randy. Dewey. Mereka adalah teman masa kecil yang saling menyukai. Saat mereka berusia 20 tahun, Dewi pergi ke luar negeri untuk pernikahan yang diatur. Randy sangat terpukul. Dia minum sampai mabuk setiap hari. Ibunya menemukan aku, seseorang yang sangat butuh uang. Dia membeli 10 tahun hidupku dengan 5 juta dolar. Aku harus mendekati Randy, merawatnya, dan mengembalikannya ke jalan yang benar. Untuk memenuhi kontrak dan memenangkan hati Randy, aku mengorbankan seluruh harga diriku. Tapi dia tidak pernah sekalipun menoleh padaku. Sampai suatu saat. Semuanya. Izinkan saya mengajak bersulang dengan teh. Bersulang untuk kalian semua. Juan Santoso. Bersulang pakai teh tidak serius. Ini ada sebotol baijiu. Habiskan hari ini, dan investasi yang keluarga Anda inginkan akan masuk rekening Anda besok pagi. Saya punya masalah lambung. Saya tidak bisa minum. Karena Tuan Santoso tidak mau minum, maka urusan investasinya. Aku yang minum untuknya. Untuk membantu Randy mendapatkan investasi, aku minum sampai mengalami perdarahan lambung. Sejak saat itu, Randy akhirnya tersentuh. Kenapa Camus begitu bodoh? Putri. Menikahlah denganku. Aku baru tahu kemudian. Hari itu adalah hari pernikahan Dewi. Tapi aku tidak patah semangat. Aku menikah masuk keluarga Santoso dan menjalankan kewajibanku. Aku bahkan memberinya seorang anak laki-laki. Kupikir hidup akan terus berjalan damai seperti ini. Sampai ada masalah dengan keluarga Wijaya. Dewi bercerai dan pulang ke rumah. Hari itu, Randy ngebut ke bandara dengan kecepatan 200 mil per jam untuk menjemputnya. Parasan lama mereka pelan-pelan berkabar lagi. Mereka berhubungan semakin sering. Randy, yang tidak pernah angkat tangan di rumah, bahkan membuatkan kue untuk Dewi sendiri. Tante Dewi, boleh aku panggil Ibu Dewi? Bahkan anakku sendiri memanggilnya Ibu Dewi. Sekarang, semua ini harus berakhir. Apa yang kamu pegang itu? Kevin, sudah berapa kali ibu bilang, jangan pakai sepatu di sofa? Ayah, si nenek tua ini teriak-teriak lagi sama aku. Kevin masih kecil. Memang begitu sifatnya. Lagi pula, kita kan di rumah. Biarkan dia main sesukanya.
Oh, iya. Tadi di tanganmu itu apa? Bukan apa-apa. Udara mulai dingin. Ibu masak sop ayam. Makan selagi hangat. Aku tadi ngobrol sama Dewi. Aku sudah makan. Aku mau ayam goreng. Kevin, ayam goreng tidak sehat. Aku nggak peduli. Tante Dewi ajak aku makan ayam goreng. Ibu cuman nggak mau masakin aku. Nggak heran semua bilang ibu nggak berguna. Ibu sudah tua dan nggak bisa apa-apa. Ayam goreng aja nggak mau bikin. Ibu bahkan nggak sampai separuh Tante Dewi. Kevin, jangan bicara seperti itu ke ibumu. Dia kan masih kecil. Jangan dipikirkan. Lihat, ibu bahkan nggak berani membalas. Ibu memang nggak berguna. Hati-hati jalannya. Evan, ayo kita bercerai. Hak asuh anaknya bisa kamu ambil. Aku akan pergi tanpa membawa apa-apa. Mari kita tidak pernah bertemu lagi. Tanda tangani kalau setuju. Evan, kamu dengar enggak? APA yang baru ibu katakan? Hah? Oh, maksudmu waktu itu, di acara amal grup, untuk hal-hal kecil seperti itu ke depannya. Kamu bisa tanda tangani sendiri. Nggak perlu persetujuanku. Evan, mulai saat ini, kita bukan lagi suami istri. Kamu dan anak. Ibu nggak mau keduanya. Selama 10 tahun kita bersama. Jumlah senyuman yang kau berikan padaku. Lebih sedikit dari semalam saja. Kau bahkan tak tersenyum. Saat kita foto pernikahan. Tapi semua itu sudah tak penting lagi. Bu. Dasar anak bodoh. Kau juga. Hidupmu juga tak mudah. Kenapa kau menyumbang $1 juta lagi ke panti asuhan? Kalau dulu ibu tidak mengambilku, mungkin aku masih berada di luar sana, hidup menggelandang. Aku akan ke luar negeri belajar musik. $1 juta itu adalah sumbangan terakhir yang akan kuberikan ke panti asuhan. Ke luar negeri? Bagaimana denganmu dan Bapak Ginger itu? Kami sudah bercerai. Bercerai? Bagus. Dulu, seharusnya kau yang ke luar negeri belajar. Semua itu untuk membayar biaya pengobatanku. Kau setuju dengan tuntutan keluarga Ginger? Akulah yang membebanimu. Tolong, jangan bicara begitu. Begitu selesai belajar dan aku kembali, kita tak perlu khawatir soal uang lagi. Oh. Selama beberapa tahun ke depan aku pergi, ibu harus jaga diri baik-baik. Kau juga. Jaga dirimu baik-baik.
kenapa kau memungut sampah? Tidak malukah kau? Makan malam sudah siap, aku mau ayam goreng. Kau mau ayam goreng? Minta sama Tan Ivan. Au! Kau pasti putri kan? Hai, aku Ivan. Aku yakin kau sudah dengar tentangku. Tempat Ivone sedang ada masalah. Jadi dia akan tinggal bersama kita sebentar. Kuharap kau tak keberatan. Aku ingin membicarakannya dulu denganmu. Tapi dia sudah tak punya tempat lain. Tak sempat untuk membahasnya. Terserah, yang penting kau senang. Apa yang kau buang tadi? Barusan kamu buang apa? Ayah, aku lapar. Léo la paix. Bikin makanan dulu sana. Cepetan bantu Tante Dewi pindahin koper ke dalam. Terus masakin kita makan malam. Maaf. Pergelangan tanganku baru terkilir. Aku nggak bisa gerakin apa-apa. Maaf, Evan. Kayaknya Putri lagi kesel sama aku. Mending aku cari hotel aja dan istirahat. Tinggal aja di sini. Bukannya dia baru aja setuju? Biar aku bawa kopermu. Aku juga bantu Tante bawa koper. Ada yang aneh sama dia. Lupacan. Pasti karena Dewi ada di sini. Dia cemburu. Nanti aku tebus kesalahanku. Kenapa kamu minum yang jorok itu lagi? Kan nggak ada yang maksa kamu minum. Aku mau ayam goreng. Ayah sama Tante Dewi butuh seafood buat pulih. Sekarang masakin kita makan malam. 10 tahun terakhir ini, ayah dan anak ini memperlakukan aku seperti pembantu. Karena aku sayang mereka, aku nggak pernah nolak. Tapi buat mereka, itu udah jadi hal yang biasa. Aku nggak bisa. Dewi itu sahabat terbaikku. Dia cuma numpang beberapa hari. Bukannya kamu baru aja setuju? Sekarang kenapa sih? Di kulkas udah nggak ada makanan. Aku nggak bisa. Dasar nenek tua tak berguna. Kamu yang paling parah. Makanan aja nggak disiapin. Mau bikin kita kelaparan. Evan, ayo kita makan di restoran yang kita lewatin tadi. Pub and Get. Kita bisa pesan ayam goreng buat Leo. Hore, Tante Dewi yang paling hebat. Kamu ikut kita yuk. Mau apa? Putri, aku mau ngobrol-ngobrol sama Evan. Bisa kamu yang nyetir buat kita? Aku dan Dewi lama banget nggak ketemu. Kamu yang nyetir. Tinggal 6 hari lagi, Evan. Aku akan kosongkan tempatku untuk orang yang kamu cintai. Putri, aku dan Randy sudah makan bersama sejak kita masih kecil. Semoga kamu tidak keberatan. Silakan. Aku nggak mau duduk sama nenek-nenek. Aku mau duduk sama Tante Yvonne. Aku ingat,
Randy suka filet mignon kan? Sada filet mignon, matang medium rare. Dan jangan pakai lada hitam. Baik, Nona Yvonne. Putri, kamu mau steak yang seperti apa? Aku nggak makan steak. Aku ada urusan. Silakan dinikmati. Aku pergi dulu. Putri, Randy, sudah lama sekali. Sekarang Putri sudah pergi. Ayo kita duduk dan mengobrol. sudah. Nanti aku bawakan dia makanan. Pasti dia langsung senang. Aku lupa ninggalin kunci mobil. Itu kan Bapak Santoso? Mereka bertiga, kelihatan sangat bahagia bersama. Pasti yang cantik itu istrinya. Nggak heran dia jarang bawa keluar. Dia takut ada yang merebut. Bapak Santoso dan istrinya, Sangga Surazi. Siapa sangka, anak Bapak Santoso sudah segini besar. Bisa dilihat, Bapak Santoso dan istrinya memang sangat cocok. Randy, terima kasih sudah bantu aku pindahan. Pasti capek ya. Biar aku suapin. Randy, kunci mobilnya. Wah, manis banget. Ini kayak nonton sinetron. Pemandangan yang mengharukan. Harus cium dong. Cium. Ayah, Tante Yvonne, cepat cium, aku nggak sabar. Sayang. Sudah 10 tahun. Dia tidak pernah menciumku atas kemauannya sendiri. Bahkan di upacara pernikahan kami pun tidak. Dia menolak untuk menciumku. Cium. Cium. Kalau kau terlalu malu, aku yang akan menciummu dulu. Putri, jangan cari gara-gara. Bagaimanapun juga, ini hubungan 10 tahun. Rasanya masih seperti beban di dadaku. Tapi 6 hari lagi, aku akan bebas. Tolong berikan kunci mobilnya ke Bapak Santoso. Bapak Santoso. Ada yang bisa saya bantu? Bapak Santoso. Ini dari Nona Putri tadi. Kunci mobil Bapak. Putri kembali? Putri, Surat penerimaan dari Vienna Conservatory of Music. sudah dikirim ke emailmu. Seperti yang disepakati, 6 hari lagi. kau harus pergi dari Jiangcheng. Jangan khawatir, Bu. 6 hari lagi. Aku akan pergi. Putri, mau kemana? Mau kemana? Nggak ada-ada aja. Aku baru aja bikin rencana buat ketemu nenek. Maaf. Beberapa hari terakhir ini, aku kebanyakan kerjaan. Aku mungkin nggak bisa nemenin kamu ketemu nenek. Kamu sibuk kerja? Atau sibuk sama Dewi? Aku tahu kamu kesel sama kejadian di restoran itu. Jangan mikirin yang enggak-enggak. Aku sama Dewi cuma bercanda. Nggak ada artinya. Nggak apa-apa. Yang penting kamu senang. Aku bawa ini buat kamu, buat camilan malam. Liu, ngotot mau nemenin Dewi. Jadi malam ini, Dewi bakal nginep di kamar kita. Besok pasti aku tolak. Dan kamu pindah balik ke kamar utama. Terserah. Yang penting kamu senang. Waktu Dewi pindah masuk, kamu bilang nggak masalah. Dan soal restoran tadi udah aku jelasin. Aku bahkan bawain kamu ayam goreng, buat minta maaf. Putri, aku tahu kamu cemburu sama Dewi. Tapi jangan keterlaluan. Aku nggak cemburu, dan aku nggak masalah. Kamu aja yang mikirin yang nggak-nggak. Sama lagi.
Aku nggak pernah makan ayam goreng. Putri. Kapan kamu jadi serewel ini? Aku yang rewel? Lima hari lagi. Semua ini bakal beres. Putri, alat kecantikanmu rasanya enak banget. Boleh aku coba? Kamu nggak keberatan kan? Ini barang yang pernah aku pakai. Kalau kamu nggak keberatan, silakan saja. Ini barang yang pernah aku pakai. Kalau kamu nggak keberatan, silakan saja. Putri, aku pasti akan usir kamu dari sisi Evan. Nyonya rumah ini akan jadi aku, hanya aku sendiri. Tante Yvonne, ayo main kucing tangkap ikan, oke? Boleh. Leo, mau main apapun? Tante akan temani kamu. Tante Yvonne jauh lebih baik daripada si nenek tua itu. Jangan main-main dengan ikannya. Kalau mau main, pilih yang lain. Putri, ini kan sifat alamiah Leo. Masa kamu mau mengekang semangat anak kecil? Sifat alamiahnya? Menyiksa binatang kecil, begitu? Lepaskan. Cuma beberapa ikan bodoh. Emangnya harganya berapa? Beberapa ikan memang nggak berharga. Aku cuma mengajarinya untuk berbuat baik. Baik. Lagi pula, kebaikan itu apa harganya? Kamu kan baik banget. Apa kamu berhasil mempertahankan priamu? Apa kamu berhasil mempertahankan keluarga ini? Aku hanya melindungi. Apa yang kupikir penting? Apa yang kamu bicarakan? Bahkan nggak sepenting ikan-ikan itu. Putri, berhenti berpura-pura. Aku cuma nggak percaya kalau kamu sama sekali nggak punya perasaan untuk pria yang sudah bersama kamu 10 tahun. Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, pergilah sendiri. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Ada apa? Apa yang terjadi? Dewi. Kamu baik-baik saja? Kamu terluka? Putri sangat jahat. Aku sangat takut. Tidak apa-apa. Aku di sini. Putri. Apa yang kamu lakukan? Ini gara-gara wanita jahat ini. Dia ngotot mau ambil akuariumnya. Makanya jadi pecah. Dia bikin Tante Dewi ketakutan. Putri. Beraninya kamu mengganggu Dewi di belakangku? Kejam sekali. Aku kejam? Aku sudah memelihara ikan-ikan ini selama 2 tahun. Mereka yang mengambil barang-barangku. Jangan asal tuduh. Lalu apa kalau sudah 2 tahun, itu cuma 2 ekor ikan? Apa mereka lebih penting daripada manusia? Minta maaf ke Dewi sekarang juga. Pak, Tante Dewi tangannya terluka. Dewi. Kamu baik-baik saja? Aku akan antar kamu ke rumah sakit. Kurang dari 2 hari lagi, aku akan minggir untuk kamu dan Dewi. Bu Putri. Luka di tangan ibu cukup dalam. Ibu harus sangat berhati-hati beberapa hari ke depan. Jangan sampai infeksi sekunder. Terima kasih. Kamu dengar?
Pak Randy mengerahkan segala upaya agar Bu Dewi cepat sembuh. Dia pakai semua obat impor. Semua perawat di lantai ini dipanggil ke ruang VIP. Hanya untuk melayani dia. Kalau aku bisa dapat CEO seperti itu untuk dinikahi, aku bisa mati dengan tenang. Ada apa? Putri. Aku tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa. Halo, Tant. Putri. Akademi mengirim pesan. Berharap kamu bisa, sebelum pendaftaran, rekam demo dan kirim ke mereka. Baik. Akan segera kulakukan. Putri, kamu yakin tidak mau mempertimbangkan untuk tinggal? Sudah bulat tekadku. Baiklah kalau begitu. Tiket pesawatmu sudah Tante siapkan. Besok malam, temui Tante di acara amal, untuk mengambilnya. Terima kasih, Tante. Putri, lagu yang baru kamu nyanyikan sempurna. Aku tidak menyangka kemampuan menyanyimu sama sekali menurun. Sudah 10 tahun sejak terakhir kali aku bernyanyi. Agak berkarat. Penyetelannya aku serahkan padamu. Jangan khawatir, aku yang urus. Dulu, kamu menikah masuk keluarga Santoso, dan kehilangan kesempatan kuliah di luar negeri. Sangat disayangkan. Kalau tidak, pasti sekarang kamu sudah jadi artis terkenal. Tidak apa-apa. Sekarang juga belum terlambat. Aku ada urusan lain. Soal rekaman itu. Terima kasih. Santai saja. Serahkan padaku. Kamu tadi kemana? Ada perlu apa dengan aku? Putri. Soal Dewi, menginap di villa itu. Aku tidak memikirkannya matang-matang. Aku sudah mengatur hotel untuknya, dan dia sudah pergi. Asalkan kamu sudah menanganinya. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Putri. Tunggu. Aku pergi ke pasar, dan memilihkan akuarium baru untukmu. Aku juga memilih 2 ikan mas yang serupa. Sebagai ganti rugi. Itu cuma beberapa ekor ikan. Tidak apa kalau sudah hilang. Kamu masih marah? Aku sudah belikan kamu akuarium, sebagai ganti rugi. Semoga kamu bisa melupakan hal yang tidak menyenangkan itu. Randy, beberapa hal tidak bisa diganti. Ada sesuatu yang perlu kusampaikan padamu. Apa itu? Ayah, acara amal akan segera dimulai. Kita harus berangkat. Tante Dewi sedang menunggu kita. Kamu tidak boleh ikut. Jangan bicara seperti itu pada ibumu. Aku akan bawa Kevin ke acara amal dulu. Kalau tidak penting, kita bicara nanti setelah aku pulang. Baik. Randy, saat kamu pulang nanti, mungkin kamu tidak akan melihatku lagi. Soal perceraian itu, lebih baik ibumu yang memberitahumu sendiri. Halo, Tant. Putri. Aku ada di balai jamuan acara amal. Aku akan menunggu di ruang privat lantai 1. Oak. Aku segera ke sana. Putri, kamu sudah sampai. Silicon Duduk. Ya ampun. Kenapa tanganmu? Aku antar kamu ke rumah sakit. Kita cari spesialis untukmu. Tidak perlu.
Penerbanganku hampir terlambat. Maksudmu terlambat? Memang harus buru-buru pergi? Ya. Ini perjanjian cerai. Bisa tolong, Bu? Berikan ini kepadanya untukku? Kamu sudah banyak menderita selama ini. Kalau begitu, aku tidak akan menahanmu. Ini dokumen dan visamu. Amble. Terima kasih, Bu. Putri. Tunga Sebentar. Putri, sebelum kamu pergi, Ada lagi yang perlu kamu katakan? Sebenarnya ada satu hal lagi. Jangan beritahu ayah dan anak itu di mana aku. Aku tidak mau diganggu lagi. Masih ada 3 jam lagi. Seharusnya masih bisa sampai bandara. Kenapa nenek tua itu ada di sini? Berhenti! Nenek tua, bukannya aku sudah memperingatkanmu untuk tidak datang ke pesta? Nenek, siapa yang bilang kamu boleh pergi? Aku bilang berhenti! Léo, Camus Ribu apa? Kamu baik-baik saja? Bukan urusanmu. Ayah! Semua karena nenek tua ini menyusup ke pesta sampai menabrak menara sampahnya yang ayah siapkan dengan hati-hati untuk Tante Yvonne. Suruh nenek tua ini minta maaf sekarang juga. Ya, Tanganmu terluka. Biar aku antarkan untuk dibalut. Apa ini? Jangan. Tidak. Dia ngapain di sini? Randy. Kepalaku pusing. Sakit. Tante Dewi, kenapa? Ayah, cepat ke sini. Tante Dewi minumnya kebanyakan. Dewi. Kamu baik-baik saja? ada apa? Putri, akan kebaktikan sekarang. Siapa yang lebih berarti? Buat Randy, kamu atau aku? Randy. Perutku sakit sekali. Dan kepalaku pusing. Bisa antarku ke kamar untuk istirahat? Dewi punya masalah lambung yang serius. Kambuh setiap kali dia minum. Aku akan antarkan dia ke kamarnya dulu. Aku segera kembali. Lalu akan kuantar kamu untuk dibalut. Pergilah saja. Jangan khawatirkan aku. Randy. Sudah selesai. Mulai hari ini, semua hal tentang keluarga Santoso tidak ada hubungannya lagi denganku. Ke bandara, ya. Randy. Selamat tinggal untuk selamanya. Aku pulang. Kamu sudah pulang?
Kenapa sandalnya tidak siap? Pak Randy, Bapak sudah pulang. Kenapa kamu? Maaf, Pak Randy. Dulu, hal seperti ini selalu dilakukan oleh Nyonya sendiri. Saya akan lebih hati-hati mulai sekarang. Pak Randy, biar saya bantu dengan sepatu Anda. Tidak perlu. Putri belum pulang? Nyonya belum pulang sama sekali. Nyonya biasanya, Jarant pulant cela ruini. haruskah kita telepon Nyonya? Tidak perlu. Dia bukan anak kecil. Apa yang mungkin terjadi padanya? Dia mungkin akan segera pulang. Kenapa hanya ada bajuku di lemari? Tidak ada baju Putri di sini. Jangan-jangan. Mungkinkah? Putri sangat menghargai foto pernikahan kita, seolah-olah itu tak ternilai. Dia akan membersihkannya setiap hari. Bagaimana bisa mereka tiba-tiba hilang begitu saja? Apa yang barusan kamu buang? Jangan bilang. Bapak Randy, apakah Bapak kehilangan sesuatu? Yang penting, Beberapa hari lalu, apakah Putri membuang sebuah kotak kardus? oh, Nyonya memang membuang sebuah kotak beberapa hari yang lalu. Saya ingin membantunya, tapi Nyonya bilang, itu semua cuma barang rongsokan yang tidak berguna. Dia bersikeras membuangnya sendiri. Putri memperlakukan foto-foto itu. Le biponting daripada du sendiri. Bagaimana mungkin dia membuangnya sendiri? Aku pasti terlalu banyak berpikir. Apakah Putri menelepon ke rumah sama sekali beberapa hari terakhir ini? Tidak. Putri. Permainan apa lagi yang kamu lakukan sekarang? Bapak Randy, sebelum Bapak kembali, Ibu Bapak datang. Melihat Bapak belum pulang, dia meninggalkan sebuah map dan langsung pergi. Sepertinya itu sesuatu yang penting. Kenapa tidak bilang dari tadi? Ayah, kami sudah pulang. Putri. Ayah, apa ini? Biasa saja. Evan, kamu baik-baik saja? Kenapa kamu meninggalkan balai jamuan dengan terburu-buru? Aku sangat khawatir padamu. Tidak apa-apa. Kamu sudah merasa lebih baik? Ya, jauh lebih baik. Terima kasih. Telah mengantarku ke kamar untuk minum obat. Sama-sama. Mana si nenek tua itu? Biasanya kalau aku pulang pada jam segini, nenek tua itu pasti sudah gantiin sepatuku sendiri. Nenek tua keluar, ganti sepatuku. Tuan Muda. Tolong jangan berteriak. Ibu Putri sedang tidak di rumah. Evan, aku dengar dari Leo. Kalau Putri tidak pernah pulang terlambat, pasti dia marah karena kejadian di balai jamuan tadi, lalu kabur dari rumah. Nenek tua itu, kalau dia pergi, lebih baik. Nanti Tante Dewi bisa tinggal sama kita selamanya. Leo, jangan bicara seperti itu tentang ibumu. Evan, ayo kita cari Putri. Lagi pula, ini salahku. Kalau sesuatu terjadi pada Shuya, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Tante Dewi, jangan khawatir. Nenek tua itu baru saja pergi beberapa hari yang lalu. Mungkin dia pulang besok pagi. Nenek tua itu hanya ingin kita khawatir. Tana pergi mencarinya. Putri, berani-beraninya kau main sulit denganku? Sayang sekali kau salah hitung. Ibu Yvonne, menginap di tempat kami malam ini ya. Aku ingin tidur sama ibu. Putri tidak ada di rumah malam ini. Kamu sebaiknya menginap saja. Hebat, aku akan ambil bantal dan selimut untuk Ibu Yvonne.
Ada apa sampai larut begini? Evan, perutku sakit sekali. Bisa kau datang? Yvonne. Ada apa? Yvonne. Kamu lagi ngapain? Evan, aku cinta kamu. Evan, kamu nggak cinta sama aku? Aku udah nikah. Aku tahu. Kamu sama sekali nggak cinta sama Putri. Kamu cuma manfaatin dia, buat gantikan aku. Evan, di dalam hati kamu sebenarnya cinta sama aku. Bener kan? Yvonne. Kita teman. Evan, aku cinta kamu. Putri tidak ada di rumah malam ini. Kesempatan yang bagus sekali. Apa kita benar-benar akan membiarkannya lewat? Pergi saja. Jangan khawatir tentang aku. Evan, Ada APA? Yvonne. Mungkin beberapa tindakanku memberikanmu kesan yang salah. Tapi Putri adalah istriku. Aku tidak bisa melakukan apapun untuk menyakitinya. Evan, jika kau pergi, aku akan marah. Putri. Lambat laun, aku akan mengambil Evan dari kamu. Kau didiktirkan untuk menjadi penggantiku. Aku ada urusan di perusahaan. Aku tidak akan makan di rumah. Putri, kau sudah kembali. Evan, Ada APA? Tidak ada apa-apa. Siapa yang bilang kau boleh memakai bajuku? Lepas quand? Evan, aku cuci bajumu tadi malam. Lepas dan ambil. Ayah, Tante Yvonne, kalian berdua lagi ribut apa? Tante Yvonne, tanganmu kenapa? Nggak apa-apa. Tadi lagi masak, terus tanpa sengaja ketusuk. Tanganmu terluka, masa sih bisa? Ayah, tante tanganmu terluka waktu masak buat kita. Terus kamu malah marahin dia. Sini sekarang, minta maaf sama tante. Maaf. Aku tadi keterlaluan. Tapi. Jangan pernah pakai bajuku lagi. Anya Putri yang boleh pakai bajuku. Lagi-lagi si Putri yang menyebalkan itu. Evan, apa kamu benar-benar merasa aku nggak sebaik dia? Sudahlah. Aku yang salah duluan. Aku akan lebih hati-hati mulai sekarang. Tante Yvonne, ini kamu buat-buat aku? Ayah, aku banggan pejai-pejai tadi. Buatkan kamu bubur ayam ini. Aku paling suka ayam goreng. Leo. Kenapa? Leo. Ayah, aku nggak enak badan. Perawat. Bagaimana kondisi anak saya? Jangan khawatir, Bapak Santoso. Tuan muda tidak sakit parah. Dia bisa pulang setelah infusnya selesai. Cuma kalian orang dewasa ini, terlalu ceroboh. Anak Bapak punya penyakit lambung turunan. Dia tidak boleh makan makanan berminyak atau pedas. Tapi Bapak malah membiarkannya makan ayam goreng pertama kali di pagi hari? Anak saya punya penyakit lambung turunan?
Kenapa saya tidak tahu? Mungkin istri Bapak tidak pernah memberitahunya? Putri tahu? Mungkin waktu itu. Halo? Evan. Ada apa? Evan, gawat nih. Kevin sakit. Parah nggak? Kata dokter, kali ini dia akan baik-baik saja. TAPI. Saya ada rapat penting yang harus dihadiri. Sebagai ibu Kevin, merawatnya adalah tanggung jawabmu. Jangan ganggu saya untuk segala hal. Saya. Gak heran kalau Putri selalu mencegah Kevin makan ayam goreng. Saya kira Putri hanya sengaja keras pada Kevin. Ternyata saya yang tidak bertanggung jawab. Saya bahkan tidak tahu Kevin punya penyakit lambung turunan. Sebelumnya, Tuan Muda, di bawah perawatan telaten Nona Putri, sudah menunjukkan perbaikan yang signifikan. Asalkan dia tetap mematuhi pantangan makanannya, dia pasti akan sembuh. Seperti penyakit lambung Bapak yang sembuh. Apa katamu? Penyakit lambung saya yang sembuh. Berhubungan dengan Putri? Nona Putri khawatir obat-obatan barat akan meninggalkan efek samping buatmu. Dia menghabiskan waktunya di perpustakaan, mempelajari buku-buku pengobatan tradisional Tiongkok. Begitulah dia menemukan sebuah ramuan yang bisa menyembuhkan masalah lambungmu tanpa meninggalkan efek samping apapun. Jangan bilang. Randy, kamu sudah kembali. Cepat, minum semangkuk obat herbal ini. Ini bisa menyembuhkan masalah lambungmu. Dukun-dukun itu cuma bisa nipu cewek-cewek kayak kamu. Barang ini sama sekali nggak berguna. Randy, obat ini... Jangan bilang kamu mau bilang. Semangkuk obat herbal ini adalah sesuatu yang kamu kembangkan sendiri? Obat ini benar-benar bisa menyembuhkan masalah lambungmu. Tolong, aku mohon. Minum saja semangkuk setiap hari, ya? Putri, sebenarnya berapa banyak hal yang masih kamu sembunyikan dariku? Ah, sudahlah. Lagi pula Putri sangat mencintaiku. Nggak apa-apa. Nanti aku minta maaf saja kalau dia sudah kembali. Jangan khawatir, Bapak Randy. Kami masih menyimpan resep dari Nona Putri. Kalau kamu rutin minum selama beberapa siklus pengobatan, pasti bisa menyembuhkan masalah lambung Kevin. Aku penasaran. Apa Putri sudah kembali? Susté. Bisa tolong jaga Kevin untukku? Acuperlupulendulurus sesuatu. Jangan khawatir, Bapak Randy. Kami pasti akan merawat Kevin dengan baik. Lagi buang apa? Bapak Randy, Bapak sudah pulang? C'est Yalaji Buambuncus Macanan Pesanan. C'est Malamiang Dipzan de oui. Macanan Pesanan? Tadi pagi, bubur ayam yang dimakan Kevin. Itu Macanan Pesanan c'est Malamiang Dipzan de oui. YK. Gak heran kalau Kevin muntah darah tadi pagi. Siapa yang surupake sisa ayam Pesanan? Untuk makanannya? Bapak Randy. Bukan saya. Itu Nona Dewi. Terus kenapa nggak kamu hentikan? Kamu kan tahu Kevin punya masalah lambung? Saya sempat bilang sih. Tapi Nona Dewi bilang saya jangan ikut campur. Nona Dewi. Kevin kan punya masalah lambung. Ibu sudah pesan, kalau Kevin nggak boleh. Makan Macanan Bermignac Buah Sarapon. Sekali makan nggak bakal bikin dia mati. Satu hal lagi. Mulai sekarang, kamu jangan sebut-sebut si Jalang Putri itu di depan saya. Tapi, ayam ini Kandari Pesanan c'est malam. Kalau kamu diam saja, siapa yang tahu? Kalau kamu, lebih baik urusan ini. Kamu pendam dalam-dalam. Sooner or later, saya akan jadi nyonya rumah ini. Kalau kamu berani bokorkan sepada hadapan. Jangan salahkan saya atas apa yang terjadi padamu. Dewi di mana? Dewi di mana? Tuan Putri sudah keluar. Nantiacuyangurus diacalo diabolique. Permisi, Pak. Tunggu sebentar. Ada apa? Apakah ini Bapak di dalam bingkai foto ini? Kenapa kamu punya bingkai fotoku? Dari mana kamu dapat ini?
Saya menemukannya di tempat sampah. Tempat sampah? Ayah, selain bingkai ini, ada banyak barang lainnya. Kalau saya terlambat sedikit, bingkai itu sudah pasti dimasukkan ke mesin penghancur. Saya cuma sempat selamatkan yang satu ini. Putri, kenapa kau buang foto pernikahan kita? Apa kau sudah menyerah dengan pernikahan kita? Apa Putri sudah pulang? Ibu belum kembali. C'est Jacques Pergy. Dan dia juga belum telepon? Tidak, Pak Randy. Ibu terlihat tidak seperti biasanya. Beberapa hari terakhir. Bahkan dia sudah mengemasi koper. Jean-Gan, dit à Pergy un truc, c'est la mania? Tidak mungkin. Dia sangat mencintaiku. Mengapa dia mau meninggalkanku? Oh, Pak Randy. Tadi malam, waktu ibu tua membawa dokumen itu. Katanya Ibu Yang Mantadia. Untuk mengantarkannya. Bagaimana kalau alasannya? Dia tiba-tiba pergi ada di dalamnya? Kenapa tidak bilang dari tadi? Putri. Marie Kitalia. Apa isi amplop ini yang dia tinggalkan untukku? Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Kapan aku pernah menandatangani surat cerai? Mungkin waktu itu? Putri. Aku tidak pernah sekalipun terpikir untuk bercerai darimu. Kenapa? Kenapa kamu mau cerai dariku? Maaf. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Maaf. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Putri. Apa kamu benar-benar sudah meninggalkanku? Ayah, kenapa? Hah, si tua itu mana? Si tua keluar sini bikinin aku makanan. Aku lapar banget nih. Lagi ngapain sih si tua? Mau ngebiarin aku kelaparan? Jangan teriak-teriak. Ibu sudah pergi. Hore, si memalukan yang tidak berguna itu akhirnya pergi juga. Yah, ayo kita ajak Tante Yvonne pindah ke sini. Aku mau Tante Yvonne jadi ibuku. Dia ibumu yang sebenarnya. Siapa yang ngajarin kamu bicara seperti itu? Dia tidak pantas jadi ibuku. Aku tidak punya ibu yang tidak berguna seperti itu. Si tua itu berani-beraninya pergi ke ruang pesta. Dan merusak menara sampahnya Tante. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Mending aku tabrak aja dia. Jangan macam-macam. Ayah belum pernah memukulku sebelumnya. Semua gara-gara wanita jahat itu. Diam. Ibumu sudah membesarkanmu selama 7 tahun. Masa kamu tega mengutuknya di belakang? Katakan. Siapa yang menyuruhmu mengatakan itu? Dewi, katanya ibu itu pecundang. Punya ibu kayak gitu bakal ditertawain teman-teman. Dewi, aku akan bereskan urusan denganmu setelah ketemu Putri. Cari Putri sekarang juga. Dengan cara apapun. Bahkan kalau harus membongkar semua tempat. Putri. Kamu ada di mana sih? Pak Randy, Bapak sudah 3 hari tidak makan. Walaupun sedang mencari ibu, Bapak jangan sampai sakit sendiri. Ibu pasti tidak ingin melihat Bapak seperti ini. Selama sehari tidak ada kabar Putri. Aku tidak bisa makan sama sekali. Putri, kamu sudah pulang? Pihak bos. Sudah ketemu Putri? Sampai sekarang belum ada kabar ibu. Kalau ada yang mau disampaikan, katakan saja. Bos, kami baru saja mendapat kabar kalau bisnis keluarga Wijaya di luar negeri sudah bangkrut semua. Dewi pulang kali ini, mungkin untuk mengincar aset Bapak. Apa katamu? Apa katamu? Pak Randy, kabar itu datang dari luar negeri. Sudah pasti benar, tidak ada kesalahan. Dewi. Jadi, ini semua rencanamu. Pak Randy, sebenarnya, kejadian akuarium waktu itu terjadi karena Dewi sedang bertengkar dengan Ibu Putri. Itu kecelakaan. Ibu Putri waktu itu terluka parah. Tapi Bapak begitu khawatir dengan Nona Dewi, sampai tidak menyadarinya.
Akulah yang menyakiti Putri, berulang kali. Akulah yang mengusirnya dengan tanganku sendiri. Jangan pedulikan biaya. Cari tahu di mana Putri berada. Siapapun yang bisa memberikan petunjuk, akan dapat hadiah $1.000.000. Ya, Pak Randy. Pak Randy, perjanjian cerai itu disampaikan oleh ibu bapak. Manquin Belliot t'a eu dit mana Ibu Putri. Benar. Ibu pasti tahu. Aku akan menemuinya sekarang. Ibu. Putri pergi kemana sih? Apa dia datang menemui ibu? Ibu. Katakan saja padaku. Dia perginya kemana tepatnya? Kamu dan Putri sebenarnya tidak pernah punya perasaan yang mendalam sejak awal. Sekarang Dewi sudah kembali. Aku sudah melihat kalian tumbuh bersama sejak kecil. Ibu. Kenapa ibu juga mencoba menjodohkanku dengan Dewi? Kepulangan Dewi kali ini ada maksud tersembunyi. Aku sudah lama tidak menyukainya lagi. Dan Laji. Dari awal sekali, aku tidak pernah sekalipun berpikir untuk menceraikan Putri. Kamu tidak setuju? Lalu bagaimana bisa kalian bercerai? Ibu. Tolong, katakan saja padaku. Sebenarnya apa yang terjadi? Baiklah. Aku akan jujur padamu. Dulu saat Dewi pergi ke luar negeri, kamu benar-benar hancur. Aku sudah putus asa, jadi aku menemukan Putri. Aku membayarnya 75 miliar rupiah untuk 10 tahun. Untuk membantumu bangkit kembali. Itu tidak mungkin. Putri bukan tipe wanita materialistis. Aku tahu Putri bukan wanita materialistis. Ya. Mungkin dia punya alasan. Dengar, aku mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu tidak percaya padaku, lihat sendiri. Bagaimana mungkin? Aku sangat suka Putri juga. Dan dia melahirkan Kevin untukmu. Dia bahkan sudah melahirkan Kevin untukmu. Aku selalu berpikir, kalian berdua akan hidup bahagia. Selamanya. Tapi, Siapa sangka, Ivan? tiba-tiba kembali. Jadi Putri, demi kamu dan Yvonne, bisa bersama. Rela melepas bagiannya dan anaknya. Dia bilang, dia takkan pernah kembali ke keluarga Santoso lagi. Tidak mungkin. Aku dan Putri sudah 10 tahun bersama. Aku yakin dia punya perasaan padaku. Dia peduli padaku. Diamant Saint-Écu. Beau. Tolong, katakan saja padaku. Dia pergi kemana? Aku sudah janji pada Putri. Aku takkan memberitahumu. Ya sudah, baiklah. Putri. Ada di Konservatorium Musik Wina. Sisanya, Terser kamu untuk mencari tahu. Putri. Di mana Pinko berada? Aku akan menemukanmu. Evan, mau kemana? Itu urusanku sendiri, bukan? Evan, kamu kenapa sih? Kamu tidak enak badan? Biar aku antar. Mangir. Jangan halangi aku mencari Putri. Evan, luka dari akuarium waktu itu sakit sekali. Bisa tolong aku? Ayah, bukankah kau kesayangan Tante Yvonne? Kenapa masih mencari orang tak berguna itu? Siapa yang kau bilang orang tak berguna? Ibumu sendiri yang melahirkan dan membesarkanmu. Kau usir pergi, dan berani-beraninya kau membicarakan dia. Seperti itu di belakangnya? Yvonne. Apalagi yang kau ajarkan pada anakku? Diam-diam di belakangku? Kau cari mati? Evan, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Jean Gankira Cutidactau. Semuatric Kessilmu di Belakanku. Kenapa akuarium itu bisa pecah dari awal? Kau lebih tahu daripadaku. Dan Kevin muntah darah sampai dirawat. Juga karena kau sengaja pakai sisa ayam goreng pesan antar. Kau pikir aku bodoh? Tidak tahu apa-apa? Bagaimana kau tahu? Tante Yvonne, apa benar kau pakai sisa ayam goreng pesan antar untuk menyakitiku? Tidak. Aku tidak. Evan, biar aku jelaskan. Yvonne.
Kau merencanakan dan mengatur segalanya untuk mengusir putri. Aku berencana menyelesaikan urusan denganmu nanti, tapi karena kau datang sendiri ke sini. Jangan Salakan a Kukalo a Kurus du Luko. Evan, bukan seperti yang kau kira. Aku hanya terlalu mencintaimu. Makanya aku usir putri. Dia tidak pantas untukmu. Kita berdua yang seharusnya bersama. Ayo kita rujuk. Aku akan merawatmu dan Leo seumur hidupku. Waktu kita berumur 20 tahun. Kau tinggalkan aku dan pergi ke luar negeri sendirian. C'est 40 qu'au Terre Lili Utan. Dan kau mau kembali untuk mengambil milikku. Yvonne. Kau pikir aku masih Muda ditipus seperti dulu? Evan, itu tidak benar. Jangan dengarkan rumor-rumor itu. benar atau tidaknya? Kau akan segera mengetahuinya. Dewi sedang di villa sekarang. Biarkan saja para debt collector itu membawanya pergi. Tidak, Evan, kumohon jangan. Aku benar-benar tahu aku salah. Jangan biarkan mereka datang. Mereka akan membunuhku. Aku sudah terlalu lunak padamu selama ini. Sekarang, ikut aku untuk menemui ibumu segera. Dan berlutut untuk minta maaf padanya secara langsung. Evan, kalau kamu berani pergi, kamu akan menyesal. Ciwi, kami sudah lama mencarimu, dan pencariannya cukup melelahkan. Uang yang kamu hutang pada kami, sudah waktunya untuk membayar. Kamu, apa yang kalian mau? Karena Dewi di sini tidak punya uang untuk melunasi hutangnya, maka kami tidak punya pilihan lain, selain mencari cara lain, baginya untuk melunasi hutangnya. Mundur. Jangan mendekat. Lepaskan aku. Ini ilegal. Teruslah bicara, dan aku tidak akan lagi bersikap sopan. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Putri, tunggu sebentar. Cyrus, Ada APA? Putri, aku punya kabar baik buat kamu. Gosip tentang Randy udah tersebar di mana-mana. Katanya dia udah putus sama cewek lain itu. Sekarang, dia lagi nyariin kamu kemana-mana sama anaknya. Oh. Selama 10 tahun, bapak dan anak itu gak peduli sama kamu. Sekarang mereka matian nyariin kamu. Mereka nganggep kamu apa? Kamu udah terlalu banyak menderita. Sekarang aku baik-baik aja kan? Kalau si Randy itu berani ganggu kamu, gue yang urus dia. Makasih ya perhatiannya. Masalahku, aku yang atur sendiri. Udah sore nih, aku harus pulang masak buat Iris. Aku duluan ya. Ya sudah, sampai ketemu besok. Cyrus kita. Jangan-jangan kamu naksir Putri? Aku dengar, Putri itu udah cerai. Dia bahkan punya anak. Setelah ke luar negeri, dia ngadopsi anak perempuan. Bern AMA Iris. Jangan-jangan anak itu, anak hasil hubungan gelap Putri, ya? Iris itu cuma anak yatim yang diadopsi Putri. Kalau kalian berani, gosipin mereka lagi di belakang. Jangan salahin aku kalau jadi kasar. Aku baru dengar, anak sulung keluarga Santoso udah ada di Austria. Jangan-jangan dia datang buat merebut Putri kembali? Cyrus, kamu dalam masalah. Tante Putri, kamu sudah pulang. Iris. Aku dan Iris dulu tinggal di panti asuhan yang sama. 3 tahun lalu, dia diadopsi oleh pasangan asing. Sayangnya, pasangan itu mengalami kecelakaan. Jadi, Iris akhirnya hidup di jalanan. Kebetulan aku bertemu dengannya. Tante, tunggu. Dompetmu jatuh. Terima kasih. Kamu Iris. Kenapa kamu pakai selemekku? Tante Putri, aku masak kesukaanmu, terong balado. Tante Putri, setiap hari kamu kerja keras. Iris tidak mau jadi beban untukmu. Aku sudah menikah dengan keluarga Santoso selama 10 tahun. Demi keluarga yang disebut-sebut ini, aku sudah bekerja tanpa lelah. Aku melayani Randy dan anaknya setiap hari. Mereka bahkan tidak tahu makanan kesukaanku apa. Tante Putri, kenapa kamu menangis?
Pasti karena aku sudah tua. Sekarang jadi gampang terharu. Bisa sampai terharu seperti ini. Oleh seorang anak yang tidak ada hubungan darah? Tidak. Aku tidak menangis. Ayo, mari kita makan. Oke. Putri. Camus. Putri, akhirnya kutemukan kau. Aku sudah 2 minggu di Austria. Kupikir aku takkan pernah bertemu denganmu lagi. Ayo pergi. Putri. Jean Gampergy. Ada perlu apa, Tuan Santoso? Putri. Kosuda Pergis Selama Sebulan. Masih tak mau kembali? Maafkan aku. Aku baik-baik saja di sini. Kalau tak ada hal lain, silakan pergi. Komazi Marapadaku. Quand? Aku sebelumnya tertipu. Dewi sudah menerima hukuman yang pantas baginya. Kembalilah denganku. Aku akan setuju dengan semua permintaanmu. Kosuka Alamand ini. Quand? Kembalilah denganku. Akan kubelikan yang 10 kali lebih besar. Sewa 10 tukang kebun untuk merawat bunganya. Oh, iya, bukannya kau ingin belajar musik? Akan kudatangkan maestro terbaik di dunia untukmu. Randy. Putri. Aku memohon padamu. Kembalilah denganku. Tolong. Aku akan setuju dengan papa. Tante Putri. Jangan khawatir, Iris. Aku tak akan meninggalkanmu. Randy, kita sudah bercerai. Jangan ganggu aku lagi. Randy, kita sudah bercerai sekarang. Parenti menggangguku. Pergi dari sini. Kamu tidak diterima di sini. Kamu pikir kamu siapa? Lepaskan dia sekarang. Ya, ibuku. Dia bukan milikmu. Kamu tidak boleh merebut ibuku dariku. Lepaskan. Aku tidak akan melepaskannya. Tante Putri sudah lama kamu sakiti. Aku tidak akan mengizinkan kamu membawanya kembali. Tante Putri, aku akan melindungimu. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak bisa kehilanganmu juga. Jangan khawatir, Iris. Aku tidak akan meninggalkanmu. Lepaskan dia. Dasar nenek-nenek jahat. Beraninya kau mendorongku. Kamu berani memukulku untuk si bocah nakal ini? Hati-hati bicaramu. Sejak kamu mulai melontarkan hinaan dan tidak menunjukkan rasa hormat, hubungan kita sudah selesai. Kamu adalah seorang Santoso. Kamu bukan anakku. Ayah, ibu sudah tidak mau aku lagi. Sekarang kamu tahu cara menangis. Dulu, waktu Dewi memakai ayam goreng dan membuatmu tertipu sepenuhnya. Dan Camus verse Concol. Untuk menyakiti ibumu sendiri. Pernahkah kamu memikirkan momen ini? Berlututlah sekarang juga. Dan minta maaf pada ibumu. Ibu, aku minta maaf. Kevin tahu dia salah. Aku tahu ibu hanya melakukan yang terbaik untukku, ibu. Aku seharusnya tidak memukul atau membentak ibu. Tolong jangan tinggalkan aku. Putri. Dulu, kami, ayah dan anak ini, yang bersalah padamu. Kami menganggap remake Québécois ibu. Sebagai hal yang biasa. Sekarang kami sudah sadar. Putri. Mari kita mulai hidup baru bersama. Ya? Tidak. Tidak. Kenapa? Camus tidak pernah Saint-Écu? 10 tahun pernikahan. Benar-benar tidak ada rasa sayang sama sekali? Apakah 10 tahun yang lalu? Bagimu hanya kontrak pernikahan? Betul. Aku hanya orang biasa. Aku tidak pantas menikah ke keluarga kaya. Aku juga tidak pantas menerima sentimen. Hal-hal seperti rasa sayang. Aku tidak pantas memilikinya. Putri. Aku. Dengarkan baik-baik. Aku tidak pernah mencintai-mu. Dulu tidak, sekarang juga tidak. Dan selamanya tidak akan. Jangan ganggu hidupku lagi. Pergi. Ini aku.
Aku yang kehilangan putri. Bu Putri, aku yang bikin sendiri. Kesukaan ibu, terong bumbu ikan. Bu Putri, coba dong bu, bilang enak apa enggak? Oke, biar aku coba. Bu Putri, enak enggak? Enak. Iris, aku nggak pernah tahu kamu jago masak. Mulai sekarang aku bakal sering diuntungin nih. Kalau Bu Putri suka, Iris bakal masakin untuk ibu setiap hari. Dasar anak kecil. Masa iya aku tega, suruh kamu masak setiap hari? Kalau bukan karena Bu Putri yang menampungku, Iris masih berkeliaran di luar sendirian. Iris nggak mau ibu bekerja keras setiap hari. Aku mau bantu meringankan beban ibu, Bu Putri. Bisa nggak ibu jadi mama aku? Kok tiba-tiba kepikiran gitu? Aku nggak pernah punya mama. Aku suka sama ibu. Aku mau ibu jadi mama aku. Mulai sekarang, aku bisa masakin untuk ibu setiap hari. Nanti kalau udah gede, aku bisa kerja cari uang. Bu Putri, aku nggak akan pernah jadi beban buat ibu. Oak. Mulai hari ini, aku akan jadi mama Iris. Beneran, hore asik banget. Akhirnya Iris punya mama, Mama Putri. Iris dan aku sama. Kita sama-sama anak yang hidupnya susah. Aku nggak akan biarkan tragediku terjadi pada Iris. Putri, kamu benar-benar tidak mau memaafkanku? Ayah, aku lapar banget. Aku mau sup ayam kembang goyang ibu. Sekarang kamu menyesal? Kenapa dulu tidak kamu hargai? Bukan cuma Kevin. Aku juga tidak menghargainya. Aku menganggap kebaikan Putri sebagai hal yang biasa saja. Putri. Kevin dan ayah tahu kami salah. Tolong maafkan kami, ya? Ayah, aku rindu ibu. Aku tidak mau ibu pergi. Jangan nangis, Kevin. Ibu tidak akan meninggalkan kita. Ayah, kamu jujur? Apa ibu benar-benar akan memaafkan kita? Ibu Kuma l'agi marasa makita. Kalau kita minta maaf dengan tulus. Ibu pasti tidak akan meninggalkan kita. Aku akan minta maaf bareng ayah. Kita akan dapatkan maaf dari ibu. Iris, Tante harus pergi ke akademi. Jangan berani-berani lari-larian kalau sendirian di rumah. Jangan khawatir, Bu. Aku akan jadi anak baik, Bu. Lihat, banyak sekali hadiah di sini. Lagi lihat apa? Evan, aku sangat suka mikrofon ini. Bisa kamu belikan untukku? Kevin masih kecil. Kamu harus mengurusnya. Kapan kamu ada waktu untuk bernyanyi? Nanti kita bicarakan lagi. Evan, kasih sayang yang telat itu tidak ada harganya. Bu, lihat, ada juga seikat bunga mawar di sini. Kasih ke ibu. Putri. Putri. Bo. Jangan khawatir. Putri. Evan, ada perlu APA? Kenapa kamu buang bunga mawarnya? Kukira kamu suka bunga mawar. Yang suka bunga mawar itu Dewi. Aku tidak pernah suka mawar yang berduri. Maaf, Putri. Ini salahku. Aku belum siap. Besok aku akan belikan kamu bunga yang berbeda. Lily. Baby Esbris. Sudah, Evan.
Hubungan kita sudah kujelaskan dengan jelas. Kalau kamu terus menggangguku, aku akan telepon polisi. Iris, pulang dulu. Oke. Jangan lupa kunci pintunya. Jangan biarkan orang asing masuk. Oke, aku akan ingat, Ibu. Masuklah. Aku peringatkan kamu, jangan ganggu Ibu, atau... Minggir. Puterie. Jean Gampergy. Apa maumu? Puterie. Aku tak eu salah. Pulanglah bersamaku, kumohon. Aku janji akan menghabiskan sisa hidupku untuk menebus kesalahanku padamu. Evan. Hati yang sudah hancur seperti kaca yang pecah. Tidak akan pernah utuh lagi. Segalanya tidak bisa kembali seperti dulu. Lepaskan aku. Tidak. Kecuali kamu memaafkanku. Ibu, Kevin dan Ayah tahu kami salah. Mohon maafkan kami. Aku tidak akan biarkan kamu ganggu Ibu. Aku sudah telepon polisi. Pak. Le Pascandia. Kalau Anda melecehkan wanita ini, menurut hukum kami, Anda akan masuk penjara. Dia istri saya. Saya tidak melecehkannya. Kami sudah bercerai. Anda. Perlihatkan paspor Anda dulu. Maaf, Pak. Visa Anda sudah kedaluarsa. Anda dan anak Anda akan dideportasi paksa. Bawa dia. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan ayah saya. Ibu, mereka bawa ayah. Tolong bantu dia. Ibu Putri, apakah Bapak ini sudah melecehkan Anda? Ya. Pak, karena pelecehan berulang Anda terhadap Ibu Putri, tanpa persetujuan tegas darinya. Permohonan visa Anda ke depan akan ditolak. Tidak. Puterie. Jean Gant. Tolong bawa mereka pergi. Jangan khawatir, Ibu Putri. Itu tugas kami. Puterie. Puterie. Kamu bahkan tidak bisa membuat semangkuk mie dengan benar. Dan kamu berani menyebut diri sebagai koki bintang 5? Kalian semua tidak berguna. Bapak Santoso, saya mengikuti resep yang ditinggalkan Nona Putri. Kamu bukan Putri. Itu resep rahasia Putri. Jangan datang besok. Kamu dipecat. Siapa yang suruh kamu taruh mawar di ruang tamu? Tidak tahukah kamu Putri benci mawar yang berduri? Bapak Santoso, saya. Kamu dipecat. Jangan kembali besok. Pergi dari sini. Bapak Santoso, itu sudah koki ke-20 yang Bapak pecat bulan ini, dan pengasuh ke-28. Saya tahu Bapak merindukan Nona Putri, tapi beliau itu orang yang spesial. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Apakah aplikasi visa Putri untuk Austria sudah disetujui? Belum. C'est les séquents et tout. Ya, Pak. Ayah, aku sudah menulis surat permintaan maaf untuk ibu. Aku menulis untuk Mama sebuah surat permintaan maaf setiap hari. Menurutmu Mama akan memaafkan kita nanti? Dia pasti akan. Selama Leo terus berusaha. Mama pasti akan memaafkan kita. Tapi aku sangat kangen Mama. Aku benar-benar kangen sop ayam buatannya. Kalau begitu, kita harus lebih gigih lagi. Minta maaf ke Mama. Ya, Leo akan terus berusaha sampai Mama memaafkan aku dan Papa. Tapi, guruku menyuruhku menggambar wajah Mama. Kita tidak punya foto Mama di rumah. Aku hampir mulai lupa wajahnya seperti apa. Léo, tunggu sebentar. Papa akan cari foto Mama untukmu. Bagaimana bisa begini?
Kok bisa tidak ada satupun foto putri? Nona Putri, tolong geser sedikit, lebih dekat ke Kevin. Jangan dekat-dekat aku. Aku tidak mau berdiri sama kamu. Oke. Bagaimana bisa begini? Apa aku benar-benar tidak pernah peduli padanya? Aku terlalu dingin pada Putri. Aku menganggap semua kebaikannya sebagai hal yang wajar. Ayah, kenapa? Ayah baik-baik saja. Léo. Ayah akan cari foto ibumu untukmu. Aku percaya ayah. Kalau gitu aku mau tulis surat permintaan maaf untuk ibu. Jadi, ada kabar tentang Putri? Maaf, Evan. Masih belum ada kabar tentang Nona Putri, tapi aku dapat petunjuk. Apa itu? Cepat katakan. Katanya, panti asuhan yang ingin Nona Putri donasikan adalah tempat ia dibesarkan. Direkturnya sangat dekat dengannya. Mungkin kita bisa dapat informasi di sana. Lalu tunggu apa lagi? Siapkan mobilnya. Bawa aku ke panti asuhan itu. Putri, bagaimana kabarmu di sana? Makanmu sudah teratur? Kamu menjaga dirimu baik-baik? Jangan khawatir, Nek. Aku menjaga diri dengan baik. Tidak seperti 10 tahun terakhir, di mana aku harus melayani orang lain siang malam. Sekarang aku akhirnya bisa santai dan mempelajari musik favoritku. Baguslah. Belum lama kamu pergi, tapi aku sudah merindukanmu. Aku takut kamu tidak baik-baik saja. Jangan khawatir. Aku akan menjaga diri dengan baik. Jadi, ke depannya, kamu berencana pulang ke Indonesia? Nenek tahu, memang bagus di luar negeri. Tapi sebaik APA pun di sana, tak akan pernah sebaik di rumah. Setelah aku lulus, aku akan kembali ke Tiongkok untuk membangun karir. Senang mendengarnya. Nenek pikir, di hidup ini, nenek tak akan pernah bertemu kamu lagi. Saat aku kembali, nenek akan jadi orang pertama yang aku kunjungi. Bagus, bagus, bagus. Nenek akan menunggumu. Putri, sayang, nenek ada urusan yang harus diselesaikan di sini. Kalau kamu ada waktu, kita bicara lagi, ya? Silakan urus keperluan nenek. Aku tutup teleponnya dulu. Ta. Masak. Halo, Nek. Saya Randy. Ada keperluan APA datang ke panti asuhan, butuh sesuatu? Bukan hal yang besar. Saya cuma ingin menjenguk nenek. Ini hadiah yang saya pilih khusus untuk nenek. Bawa pergi. Hadiah dari keluarga Ginger MU adalah sesuatu yang nenek tua ini tak bisa terima. Nenek salah paham. Saya cuma ingin minta informasi. Saya tak bisa menghubungi Putri. Bisa tolong nenek menelepon untuk saya? Tuan muda, kamu pasti bercanda. Kamu dan Putri sudah menikah 10 tahun. Kalau kamu saja tak bisa menghubunginya, apa yang bisa dilakukan nenek tua seperti saya, Aini? Wah, tidak baik. Tak pernah ada orang yang berani bicara seperti itu ke Randy. Randy pasti akan marah. Bapak Santoso. Nek, sayalah yang mengecewakan Putri. Sekarang, saya hanya ingin menebus kesalahan pada Putri dengan benar. Tolong beri saya kesempatan lagi. Tuan muda, bukan maksud saya menyulitkan Tuan. Dulu, Putri susah payah mengobati kanker saya. Di keluarga Santoso, dia sangat menderita. Siapa yang berhutang budi padanya? Saya tidak punya hak untuk mengambil keputusan Antonia. Tuan muda, tolong dimengerti. Dulu,
Putri menandatangani kontrak itu. Adalah un tuc. Benar. Semuanya untuk nenek-nenek ini. Sekarang aku sadar. Selama 10 tahun terakhir, Putri selalu berkorban untuk orang lain. Dia begitu baik hati, tapi aku terus menyakitinya. Mafkan aku, Nek. Akulah yang mengecewakan Putri. Dan menyakitinya. Orang yang harus kamu minta maaf, bukan aku, tapi Putri. Aku akan melakukannya. Aku akan menunggunya pulang. Minta maaf padanya langsung. Dan memohon pengampunannya. Nek. Terima kasih. Aku pamit dulu. Sayang sekali, hati seorang wanita, sekali sudah terluka, sangat sulit untuk kembali. Itu Putri. Berita hiburan terbaru, bintang pop, Putri. Dia debut kurang dari setahun yang lalu, dan sudah merilis 20 lagu. Dengan single hitnya, Lonely City. Dia menyapu bersih penghargaan. Di setiap upacara musik besar, kini dia adalah bintang papan atas. Itu Putri. Akhirnya dia mewujudkan mimpinya. Dia menjadi superstar. Putri. Sudah setahun. Aku sangat merindukanmu. PAK Santoso. Saya baru dapat kabar terbaru. Nona Putri akan pulang untuk mengadakan konser. Benarkah itu? Benar. Tiketnya sudah dijual online. Putri. Akhirnya kau mau pulang? Cari tahu detail penerbangan Putri segera. Aku akan pergi sendiri ke bandara untuk menjemputnya. Aku akan menyatakan perasaanku lagi padanya. Baik, Pak Santoso. Putri, Apa yang kau lakukan di sini? kudengar kau pulang untuk mengadakan konser. Tentu saja aku pulang bersamamu. Kau baru debut setahun yang lalu dan sudah menyapu semua penghargaan besar. Akademi Vienna kami sudah menganggapmu sebagai patokan untuk sekolah kami. Kau begitu luar biasa. Bagaimana kami yang lain bisa mengikuti? Budi, pelajaranmu cuma untuk pamer. Tidak sepertiku. Aku tidak punya pilihan lain. Jadi setelah kau pulang kali ini, apakah kau akan kembali? Hidup di luar negeri memang enak, tapi itu bukan rumah. Selain itu, aku tidak bisa mengurus proses adopsi di luar negeri. Aku ingin memberikan iris rumah yang sesungguhnya. Dan sekalian, aku ingin merenovasi panti asuhan. Tujuan yang mulia. Aku mendukungmu. Setelah kau pulang, kalau ada masalah, keluargaku, keluarga Tan, punya pengaruh di kampung halaman. Kalau keluarga Santoso berani menindasmu, mereka harus lewat aku dulu. Terima kasih banyak, Budi. Sama-sama. Lagi pula kita kan sahabat. Ibu, barang-barangku sudah siap semua. Om Cyrus. Lama tidak berjumpa, Iris, kamu jadi semakin cantik. Terima kasih, Om Cyrus. Aku yang ambil. Biar aku bantu. Pesawat pribadi keluarga Ford sudah siap dan menunggu. Sudah menunggu kita di bandara. Ayo kita berangkat. Ayo. Dewey Shirley. Shirley. Aku sangat senang. Dia akan segera tiba. Iya. Shirley. Aku tahu kamu tidak suka mawar. Jadi aku memetik bunga babies bread ini, khusus untukmu. Ini melambangkan cintaku yang tulus padamu. Ayah, apa semua orang ini datang untuk bersaing dengan kita memperebutkan ibu? Bukan. Mereka adalah penggemar ibu. Mereka sama seperti kita. Mereka semua sangat menyukai ibu. Kalau begitu aku akan mencintai ibu selamanya dan mendukungnya selamanya. Tapi, apakah ibu akan memaafkan kita? Mungkin saja. Ayah, lihat, ibu keluar. Shirley. Putri, kamu cantik sekali. Aku akan selalu mendukungmu. Putri, kami akan selalu mencintaimu. Putri. Putri, penggemarmu sangat antusias. Tapi hati-hati, kamu benar-benar harus menjaga keselamatan. Tidak apa-apa. Untuk semua penggemar dan teman-teman. Terima kasih atas dukungan dan cinta kalian semua.
Tapi pintu masuk bandara adalah pusat transportasi utama. Semoga semua bisa menghindari menyebabkan kerumunan. Nanti aku akan mengadakan acara tanda tangan. Tepat di sini, untuk berfoto dan memberi tanda tangan untuk kalian semua. Terima kasih atas pengertian dan dukungan kalian. Putri, mobil keluarga Ford sudah tiba. Ayo masuk mobil dulu. Oak. Da. Ayah, lihat, ibu mau pergi. Ayo pergi. Ayah akan mengajakmu mencari ibu. Itu ibuku, minggir. Putri, tunggu aku. Putri. Kalian fans gila, ngejar artis kayak lagi cari nyawa. Kalau mau mati, sana mati di tempat lain. Jangan lebakin aku. Ayah, kamu baik-baik saja? Ayah baik-baik saja, nak. Ayah minta maaf. Kevin, ini salah ayah. Ayah nggak bisa nyusul ibu. Nggak apa-apa ya, ibu pasti akan kembali. Lain kali kita pasti nemuin ibu lagi. Betul. Sekarang Putri sudah kembali ke Indonesia. Kita pasti akan menemukannya lagi. Ada apa? Konser Nona Putri, 3 hari lagi. Saya sudah berhasil dapatkan tiket VIP untuk Bapak dan Kevin. Tiketnya termasuk akses untuk bertemu Nona Putri di belakang panggung. Segera antar tiketnya ke villa untuk 3 hari ke depan. Batalkan semua janji bisnis. Aku harus dalam kondisi terbaik saat bertemu dengannya. Baik, Pak Randy. Pak Randy. Ini tiketnya untuk konser Nona Putri. Semuanya sudah diatur? Tenang saja, Pak Randy. Setelah konser selesai, akan ada acara temu fans VIP. Disitulah Bapak bisa bertemu Nona Putri. Kevin, ayah akan ajak kamu cari ibu sekarang. Oke, ayo kita cari ibu. Ayo pergi. Maaf, Pak. Ini area VIP pribadi. Dilarang untuk orang yang tidak berwenang. Saya VIP. Saya punya tiket. Silakan lewat sini, Pak. Permisi, Nona Putri ada di ruangan mana? Nona Putri saat ini sedang beristirahat di lounge. Terima kasih. Putri, konsermu malam ini benar-benar sempurna. Bahkan aku sampai terharu dengan nyanyianmu. Iya. Iris juga terharu dengan nyanyianmu. Iris, sejak kapan kamu belajar menjilat? Aku nggak menjilat siapa-siapa. Aku bilang yang sebenarnya. Baiklah, selanjutnya, waktunya untuk sesi foto dengan penggemar VIP. Cuma, aku lihat di daftarnya, ada Randy dan anaknya. Putri, haruskah kita hapus dia dari daftar? Apa yang perlu dilakukan? Buatku sekarang. Mereka cuma 2 penggemar. Jangan khawatir, aku di sini. Mereka nggak akan berani menyakitimu. Ayo kita lanjut ke segmen terakhir. Putri, akhirnya aku menemukanmu. Akhirnya aku temukan kau. Kau ngapain di sini? Bukan urusanmu. Pergi sana. Evan, kau memang keterlaluan. Aku yang akan urus ini. Putri, kau akhirnya kembali. Aku sudah menunggumu selama setahun penuh. Ayo kita nikah lagi sekarang juga. Oke? Pat, ini properti pribadi. Silakan pergi. Putri, bagaimana bisa kau perlakukan aku seperti ini? Aku adalah suamimu selama 10 tahun. Kita sudah bercerai. Putri, bahkan jika kau tak mau mengakuiku, Kevin pasti masih berarti bagimu. Dia adalah anak kandungmu sendiri. Sudah, Evan, jadi sekarang kau menyesal? Kemana saja kau selama ini? Tidakkah kau tahu artinya? Ketika semuanya sudah selesai, seseorang, satpam. Kedua orang ini mengganggu Putri. Keluarkan mereka dari sini. Ya, siapa yang berani? Pasti kau yang menggoda Putri. Kalau tidak, mana mungkin dia meninggalkan aku dan Kevin? Hari ini, akan kuberi pelajaran. Kau perusak rumah tangga. Evan, jangan ganggu hidupku lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau jadi kasar. Putri, aku. Tolong antar mereka keluar. Tak, Bapak harus segera pergi. Ibu, kumohon jangan suruh Kevin pergi. Kevin tahu dia salah. Minggir. Putri,
ayah. Ibu dia nggak mau kita lagi. Putri. Ini semua salahku. Apapun yang perlu kulakukan untuk minta maafmu, À Papin Yang Komenta. akan kulakukan tanpa penyesalan. Kevin. Ayo terus minta maaf ke ibu. Dia pasti akan memaafkan kita. Randy. Kamu belum cukup membuat masalah? Ibu. Kamu lagi ngapain di sini? Perusahaan sedang menghadapi krisis keuangan besar. Kamu masih berani carry wanita itu? Ibu. Aku. Kakak. Sudah. Pulang dan urus urusan perusahaan segera. Aku yang urus di sini. Putri. Ada hal besar terjadi di keluarga Santoso. Keluarga Santoso ya keluarga Santoso. Aku ya aku. Kita nggak ada hubungannya. Benar. Hari ini konsermu, sukses besar. Jangan bahas itu. Ini, aku mau angkat gelas. Kuharap setiap konsermu ke depan, semuanya, sukses besar. Iris berharap Mama Putri tetap muda selamanya. Terima kasih semuanya. Perseleng. Putri. Putri, lama tidak bertemu. Tak kesengka hanya dalam sidahan. Kau bisa menjadi bintang penyanyi sebesar ini. Ternyata mengirimmu ke Konservatorium Musik Wina adalah pilihan yang tepat. Ada yang bisa kubantu, Tante? Kau bisa lihat sendiri keadaannya. Randy dan Kevin benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Ini cek senilai $5 juta. Kuharap kau mau kembali ke sisi Randy dan Kevin. Mengingat sikapmu yang baik dulu, mulai sekarang, aku akan memberimu 5 juta lagi setiap tahun. Sebagai kompensasi. Tant, kau masih sama seperti dulu. Kau pikir uang bisa menyelesaikan segalanya, Di Matimer? Apakah Randy hanya bagian lain dari bisnismu? Maksudmu apa? Maaf, tapi keluarga Ginger dan aku sudah selesai. Aku tidak mau terlibat lebih jauh lagi. Kalau kau masih belum puas, aku bisa mengembalikan 5 juta yang sebelumnya, kepadamu juga. Putri, jangan lupa. Kalau bukan karena keluarga Ginger kami, kau takkan pernah bisa sampai ke Konservatorium Musik Wina. Kau salah. 10 tahun lalu, aku sudah punya kesempatan untuk belajar di luar negeri. Hanya karena nenek tiba-tiba sakit, aku terpaksa menandatangani perjanjian dengan keluarga Ginger. Kalau tidak, aku bisa mendapatkan 5 juta jauh lebih cepat dan mengendalikan hidupku sendiri lebih awal. Sikap apa itu? Aku sudah sangat baik padamu. Sebaiknya kau tahu diri. Aku sudah memikirkannya dengan sangat jelas. Putri, jangan kira karena kau sekarang bintang besar. Ini adalah Jiang Cheng. Kalau kau melawan keluarga Ginger, sudahkah kau pertimbangkan akibatnya? Kau mengancam Putri? Kamu siapa? Ini urusan pribadi keluarga Ginger dan Putri. Sebaiknya kamu urusi saja urusanmu sendiri. Urusan Putri adalah urusanku. Berani sekali kamu. Kamu tahu tidak, apa yang terjadi pada yang berani melawan keluarga Ginger? Keluarga Ginger MU, sok hebat sekali ya. Memangnya kamu pikir, bisa berbuat semaumu di negara ini? Bawa mereka masuk. PAK. Dia mengganggu makanku. Keluarkan dia dari sini. Baik, Pak. Berani-beraninya kamu. Aku adalah kepala keluarga Ginger. Hei, Bawa pergi uang kotormu itu. kali ini, terima kasih atas bantuannya. Aku sudah janji padamu, aku akan melindungimu. Dan aku serius. Wah, Paman Budi hebat sekali. Mama, kenapa kita tidak biarkan Paman Budi jadi ayahku? Dengan begitu, dia bisa melindungi kita selamanya. Jangan bicara yang aneh-aneh. Bapak Randy, akhirnya Bapak kembali. Ada hal buruk yang terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Seseorang memberikan banyak bukti. Mereka menuduh Ginger Corporation melakukan penggelapan pajak. Kita bisa terkena denda ratusan juta. Apa katamu?
Bapak Randy, Dewan Direksi sedang kacau. Para pemegang saham sedang buat keributan di grup. Mereka minta penjelasan, atau mereka akan menggugat kita. Kita harus bagaimana? Bapak Randy, Ayah, ada apa? Jangan nakutin Kevin. Ada apa? Randy, gimana pendapatmu? Sama hadiah yang kubeliin ini? Kau yang melaporkan keluarga Santoso. Betul. Aku, Randy, demi si Jalang Putri itu, kau bikin tanganku terpotong. Sekarang aku akan balas 10 kali lipat. Aku akan bikin kau bayar 1000 kali lipat. Dewi, apa maumu? Kau punya waktu 1 jam untuk transfer 20 juta ke aku. Kalau tidak, aku akan bocorkan lebih banyak lagi aib keluarga Santoso. Aku akan pastikan keluargamu. Hanker total. Bapak Randy, sudah kuperingatkan. Untuk jangan mudah percaya. Sama wanita Dewi itu. Dia nggak ada apa-apanya dibanding Nona Putri. Aku bodoh. Aku nggak menghargai orang yang ada di depan mata. Aku mengusir Putri. Dan aku sudah merusak bisnis keluarga. Bapak Randy, sekarang kita harus bagaimana? Waktu Dewi tinggal di villa, dia diam-diam mengumpulkan banyak aib tentang grup ini. Pasti dia masih punya informasi yang bisa membuat seluruh grup bangkrut. Cepat, siapkan 20 juta, transfer ke dia. Bapak Randy, grup ini sedang diselidiki pihak berwajib. Semua rekening kita sudah dibekukan. Apa katamu? Bapak Santoso, akhirnya Bapak sadar. Saya baru dapat kabar. Pak Tua sudah kembali ke negara ini. Apa? Ayah saya sudah pulang? Randy, berdiri. Ayah sudah pulang. Aku tidak punya anak yang tidak berguna, sepertimu. Aku dan adik-adikmu yang kedua dan ketiga sudah bekerja keras di luar negeri. Kami menyerahkan grup ini padamu 10 tahun yang lalu. Tapi kau di rumah setiap hari karena seorang wanita meratapi nasib. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang takkan kau lupakan. Hukuman keluarga. Berlutut. Sound face. Pelanggaran pertama. Untuk orang tak tahu terima kasih sepertimu. Menyanyiakan hidupmu tanpa harga diri sama sekali. Kau telah melanggar aturan keluarga. Pantas kau dipukul. Selingkuh setelah 10 tahun menikah. Kau mengusir wanita yang kucintai. Menentuku, kau telah sebenarnya mempermalukan nama keluarga Santoso. Kau tak punya malu. Pantas kau dipukul. Ayah, kau baik-baik saja. Kau orang jahat, jangan ganggu ayahku. Duri dalam daging, yang tak berbakti. Baiklah, hari ini, cambukku ini akan mengajarimu juga untuk menghormati. Kevin, cucu membangkang. Kau tak menghormati orang yang lebih tua. Kau tak punya sopan santun. Ini benar-benar memalukan. Berhenti memukulnya. Wanita tak berguna, beraninya kau maju. Dia melandangi mereka. Lihat apa yang kau jadikan ayah dan anak ini. Aduh. Kamu sudah memanjakannya sampai tak bisa dikenali lagi. Aku hanya melakukan yang terbaik untuk anak kita. Jadi demi dia, kamu pikir kamu bisa merusak hidup orang lain? Kamu pikir karena sudah berkuasa lama, kamu bisa berbuat semaumu? Hah? Apa kamu sadar? Kalau hari ini, kamu hampir menyinggung putra sulung keluarga Tan? Tah, tuan muda keluarga Tan. Dia tuan muda keluarga Tan? Apa kamu mengancam Putri? Wanita tak tahu malu. Kalau aku tidak kembali tepat waktu, keluarga Santoso kita sudah hancur oleh tanganmu. Tuan, kami sudah menangkap Ivone. Bawa dia masuk.
Tuan. Aku mohon. Tolong lepaskan aku. Akar dari semua masalah ini adalah kamu, wanita lisik. Tuan Santoso, aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Randy, tolong bicarakan baik-baik tentang aku. Tolong katakan yang baik-baik tentang aku. Dewi, aku tadinya berniat membiarkanmu pergi karena menghormati keluarga Santoso dan Wijaya. Tapi aku tak pernah menyangka kau berani menghancurkan keluarga Santoso. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena jadi kejam. Bawa dia ke suku paling primitif di Afrika. Tanpa izinku, dia tidak boleh menginjakkan kaki di luar Afrika. Ya, Tuan. Tidak. Lepaskan aku. Mulai sekarang, semua dukungan keuangan untukmu dan anakmu dari keluarga Santoso diputus. Kau diusir dari keluarga Santoso. Mulai sekarang, kau tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Santoso. Sekarang kau harus mandiri. Tolong, Tuan. Randy dan Kevin adalah darah dagingmu sendiri. Keluarga Santoso tidak punya keturunan yang tidak tahu terima kasih seperti itu. Dan kau, si pembuat onar, jangan kira kau akan bebas begitu saja. Sekarang, segera kembali ke rumah keluarga Santoso. Tanpa izinku, kau tidak boleh meninggalkan rumah itu. Nenek. Nenek, Iris sangat merindukanmu. Cupiker, aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Nenek, aku sudah kembali. Senang kamu kembali. Aku sudah merindukanmu sejak tahun lalu. Akhirnya, kita bisa bertemu hari ini. Maaf, Nek. Aku sibuk dengan persiapan konser. Makanya aku baru bisa berkunjung sekarang. Jangan khawatir. Yang penting aku senang kamu datang menjengukku. Ngomong-ngomong, ini sumbangan yang akan kuberikan ke panti asuhan kali ini. Totalnya 2 juta rupiah. Wah, tidak. Aku tidak bisa menerima uangmu. Kebaikanmu padaku 10 tahun yang lalu, nenek tua ini tidak akan pernah bisa membalasnya. Tenang saja, Nek. Uang ini semua hasil kerjaku sendiri. Oh, ayah. Kali ini aku kesini, selain memberi sumbangan, aku juga ingin minta saranmu tentang adopsi. Sebenarnya aku mau tanya tentang adusai. Jadi maksudmu, kamu mau mengadopsi Iris? Ayah. Aku nggak mau lihat Iris berkeliaran lagi. Aku mau kasih dia rumah. Nenek, aku udah lama anggap Putri sebagai ibu kandungku. Mungkin adopsi ini yang terbaik. Hidup Iris susah. Tahu kamu akan jaga dia, bikin aku tenang. Tapi, kamu nggak bisa adopsi dia sendirian sekarang. Kenapa enggak? Menurut peraturannya, kamu harus sudah menikah. Buat adopsi Iris. Mau cari suami di mana coba? Kamu bisa tanya aku. Cari aku. Halo, Nenek. Nama saya Budi. Aku, partner Putri. Halo. Putri? Aku juga suka banget sama Iris. Kenapa nggak biarin aku jadi suamimu? Ayo kita adopsi dia bareng-bareng. Udah, jangan bercanda. Masak sih? Nenek Om dari dulu suka sama Mama Putri. Tapi Om Budi itu bego banget. Dia masih belum ngungkapin perasaannya ke Mama Putri. Ya, Budi, kamu sama Putri deketin. Biar nenek ini lihat-lihat kalian cocok apa enggak. Siap, Nek. Nek, gimana pendapat Nenek? Aku sama Putri, cocok enggak? Tahu enggak, kalian emang kelihatannya kayak suami istri. Iris juga mikir gitu, Om Budi sama Mama Putri. Emang kelihatan kayak pasangan. Nek, tolong deh jangan ganggu aku. Tentang ini, nanti kita bicarakan lagi. Putri, kamu pikir aku tidak cukup baik? Aku sama tampannya, dengan Randy. Dan soal latar belakang keluarga. Keluarga Ford 100 kali lebih baik daripada keluarga Ginger. Putri sudah menderita bertahun-tahun lamanya. Dia pantas hidup bahagia sekarang. Budi tampaknya pria yang baik.
Kamu tidak akan menemukan yang lebih baik darinya, pria yang sangat baik. Jangan biarkan dia lepas. Iya. Kalau kamu tidak segera mengadopsiku, Mama Putri, orang lain akan membawaku pergi. Putri, Kamu sedang apa? aku suka kamu. Mau jadi pacarku? Tapi aku lebih tua 5 tahun darimu. Aku tidak keberatan. Wanita yang lebih tua itu berharga. Kamu lebih tua 5 tahun dariku. Akulah yang beruntung. Maaf, Cyrus. Kamu tahu apa yang sudah kualami. Kita tidak punya dasar emosional. Kalau kita menikah hanya untuk mengadopsi Iris. Itu terlalu mirip seperti kontrak 10 tahun yang lalu. Aku tidak bisa bersikap tidak bertanggung jawab padamu. Tidak apa-apa. Putri, aku tidak keberatan. Dia benar. Putri, kenapa tidak bisa menikah dulu, bukankah? Nikah dulu. Baru jatuh cinta, sedang populer sekarang? Mama Putri, tolong katakan ya pada Paman Cyrus. Iris juga pikir itu ide yang bagus. Kalau begitu, aku punya satu syarat. Putri, sebutkan. Apapun itu, aku, Cyrus, tidak akan pernah menolak. Setelah kita selesai mengadopsi Iris, kita langsung bercerai. Aku tidak bisa menahanmu. Tapi setelah bercerai, aku bisa coba berkencan denganmu dulu. Baik, aku setuju. Kalau begitu, sepakat. Baik, kalau begitu, sepakat. Lihat. Bukankah itu anak sulung keluarga Ginger? Dulu dia sangat mengesankan. Kok bisa jadi berantakan seperti ini? Aku dengar anak sulung Ginger itu, demi selingkuhannya, mengusir istrinya yang sah dari rumah. Dasar brengsek. Hei, aku dengar. Keluarga Ginger hampir dihancurkan oleh selingkuhan itu. Sekarang ayah dan anak ini sudah diusir dari keluarga Ginger. Brengsek seperti dia pantas diusir. Ayah, kenapa mereka mengatakan hal-hal seperti itu tentang kita? Maaf, Kevin. Ini semua salahku. Aku menyeretmu bersamaku. Aku tidak menyalahkanmu, Ayah. Aku tahu Ayah melakukan semua ini untukku. Ada apa? Pak Ginger, saya baru saja menemukan alamat Nona Putri. Serius? Kamu jujur? Terima kasih. Québécois ini. Akan selalu kuingat. Bapak Santoso, bos sudah memerintahkan kami semua untuk tidak menghubungi Bapak. Hanya ini yang bisa kulakukan untuk Bapak. Kevin, ayah akan ajak kamu ketemu ibu sekali lagi. Ayo pergi. Ayah Cyrus, ayah dan ibu akhirnya menikah. Mulai sekarang, aku bisa memanggilmu ayah dengan terbuka. Ayah juga sudah lama ingin menjadi ayahnya Iris. Iris, cepat sekali kamu mengubah panggilanmu padanya. Buka pintunya. Aku akan buatkan kamu sesuatu untuk demikian. Baiklah. Putri. Lagi-lagi kamu di sini mau apa? Kalau kamu berani mengganggu Ibu Putri lagi, aku akan panggil polisi dan suruh tangkap kalian semua. Putri. Kali ini, aku bukan datang untuk mengganggumu. Apa yang kamu butuhkan dariku? Bisa kita bicara berdua sebentar? Mau tidak kamu antar Iris masuk dulu? Putri, jangan percaya begitu saja omongan mereka. Tidak apa-apa. Silakan. Ayo pergi. Jangan mendekat. Tetap di situ. Katakan apa yang ingin kamu katakan. Putri. Aku sudah tidak punya rumah sekarang. Aku sudah benar-benar diusir dari keluarga Santoso. Mulai sekarang. Kita makin tidak akan bertemu lagi. Lalu? Aku kesini. Karena aku hanya ingin menemuimu untuk terakhir kalinya. Selama 10 tahun terakhir. Aku sudah menyakitimu. Apakah kamu bisa memaafkanku atau tidak? Aku berutang permintaan maaf yang resmi. Putri. Maaf quand as-tu? Maaf quand as-tu?
Pengen. Aku terima permintaan maafmu. Putri. Terima kasih. Jadi, apa rencanamu sekarang? Kita tidak bisa tinggal di Jiangcheng lagi. Aku berencana bawa Kevin pulang ke desa. Untuk hidup biasa saja. Hidup biasa? Apa salahnya dengan itu? Di kartu ini ada 5 juta. Amble. Tidak. Aku sudah terlalu banyak berhutang budi padamu. Aku tidak bisa berhutang lagi. 10 tahun yang lalu, ibumu memberiku 5 juta. Sekarang, ku kembalikan 5 juta itu padamu. Lalu kita benar-benar selesai. 10 tahun lalu, aku nurut semua perkataanmu. Kali ini, kau yang harus nurut aku. Jangan berani-beraninya kau kembalikan kartu ini. Putri. Terima kasih. Hutangku padamu akan kuingat selamanya. Lupakan masa lalu. Ibu, boleh peluk aku untuk terakhir kalinya? Aku janji akan jadi anak yang baik dan penurut mulai sekarang. Kemari. Maafkan aku, Ibu. Putri. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Putri. Selamat tinggal. Kudoakan kau bahagia. Dan kudoakan kalian berdua bahagia selamanya. Terima kasih. Evan, kali ini kita akhirnya selesai. Jangan pernah bertemu lagi.